Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan di rutan KPK atas kasus dugaan pemotongan insentif ASN di lingkup BPPD Pemkab Sidoarjo. Mudlor diduga melakukan korupsi senilai 2,7 miliar rupiah sepanjang tahun 2023. Setelah kurang lebih 8 jam dilakukan pemeriksaan, Bupati Kabupaten Sidoarjo Ahmad Mudlor Ali resmi ditahan di rutan KPK selama 20 hari terhitung dari 7 Mei 2024. Mudlor ditahan atas kasus pemotongan insentif ASN di lingkup Badan Pelayanan Pajak Daerah Pemkab Sidoarjo. Gus Mudlor terbukti menyalahgunakan jabatannya untuk membuat aturan yang menjadi dasar pemotongan insentif ASN Pemkab Sidoarjo. Sepanjang 2023, terkumpul 2,7 miliar rupiah hasil pemotongan insentif ASN secara sepihak yang dipotong sebanyak 10 hingga 30% dari yang seharusnya didapatkan ASN. Sedikit saya tambahkan bahwasanya penanganan perkara ini yang dilakukan terhadap beliau, Pak Bupati ini, terkait dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Jadi kalau yang dikatakan tangkap tangan, sejak semula tentunya sudah sebagai tersangka. Dikutip dari LHKPN per 6 Maret 2023, Mudlor memiliki kekayaan mencapai 4,7 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan, harta bergerak, alat transportasi hingga surat berharga. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi Wildan, A-News melaporkan. Sejumlah atlet dayung DKI Jakarta yang sedang berlatih untuk kompetisi Pekan Olahraga Nasional atau PON harus berlatih di tempat penuh limbah. Aliran banjir Kanal Timur dipenuhi busa limbah pabrik. Tak hanya itu, BKT juga banyak sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Aliran banjir Kanal Timur atau BKT di kawasan Marunda Cilincing, Jakarta Utara dipenuhi busa. Busa yang diduga merupakan limbah pabrik biasanya muncul pada pagi dan sore hari. Tak hanya penuh busa, BKT juga banyak sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Ironisnya tempat ini menjadi tempat latihan atlet dayung yang akan berlaga di kompetisi PON. Akibatnya latihan atlet terganggu, para atlet juga harus menyediakan waktu dan tenaga tambahan setiap selesai berlatih untuk mencuci perlengkapan latihan yang dilumuri busa. Ya, kalau melihat busa ini sih memang secara umum yang terganggu. Ya karena hanya cuman areanya kurang tidak terlalu luas. Hanya dari pintu air kurang lebih 500 meter itu. Dan area kami latihan tuh dari sini keluar ke laut kurang lebih 10 kilo bahkan 15 kilo aman. Para atlet sudah melaporkan busa dan sampah di aliran banjir Kanal Timur ke otoritas terkait, namun sampai saat ini masih muncul busa setiap hari di BKT. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, asuransi kesehatan dan jiwa tidak bisa terlepas dari kebutuhan masyarakat Indonesia. Namun seringkali biaya premi yang mahal menjadi kendala. Salah satu agen asuransi di Indonesia mengeluarkan produk asuransi kesehatan terbaru yang terjangkau dan dapat disesuaikan kebutuhan. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bersama Prudential Syariah Selasa siang di Jakarta resmi meluncurkan produk asuransi kesehatan terbaru yakni Pruwell Medical dan Pruwell Medical Syariah. Produk ini menawarkan premi atau kontribusi yang terjangkau dan adil secara berkala kepada para pemegang polis yang terus menjaga kesehatannya. Adapun premi untuk Pruwell dimulai dari Rp500.000 per bulan. Pruwell juga bisa menjadi asuransi tambahan bagi pemegang polis asuransi Prudential. Jadi tiap-tiap keluarga bisa menentukan sendiri kira-kira kalau dirawat inap itu memerlukan biaya yang seperti apa dan limit yang diperlukan itu seperti apa. Jadi dengan adanya kita launching ini kita juga punya usaha juga untuk
menurunkan klaim. Yang pertama adalah bahwa kita memiliki yang namanya Pro Priority Hospital. Jadi Pro Priority Hospital itu adalah jaringan dari rumah sakit yang sudah bekerja sama dan berkoordinasi erat dengan kita dari Prudential Indonesia maupun Prudential Syariah, sehingga biaya klaim bisa dimonitor. Rangkaian penawaran premi bagi nasabah Pruwel Medical dan Pruwel Medical Syariah ini merupakan salah satu realisasi semangat kampanye sehat Pangkal Pisah yang digelorakan Prudential Indonesia dan Prudential Indonesia Syariah agar masyarakat lebih peduli pentingnya menjaga kesehatan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai pembentukan Presidential Club yang diwacanakan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan ide bagus. Namun menurut Wapres perlu adanya upaya yang lebih besar dan keras untuk mewujudkan hal tersebut. Ma'ruf juga menyarankan Presidential Club tak harus diwujudkan dalam bentuk forum, melainkan bentuk konsultasi yang dilakukan antara Presiden terpilih dan Presiden sebelumnya yang dilakukan secara personal. Tentang President's Club, saya kira ide itu bagus saja. Hanya memang untuk mewujudkannya itu, ya, saya kira perlu ada upaya-upaya lebih besar lagi, lebih keras lagi. Tapi yang menurut saya tidak harus dalam bentuk formal, ya, Presidential Club itu, tapi dalam bentuk mungkin konsultasi-konsultasi. Kalau bisa diformalkan bagus, tapi kalau tidak kan bisa dalam bentuk konsultasi antar presiden dengan mantan presiden secara personal, secara informal, barangkali itu. Calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan berada di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada pemenang pemilu, hal tersebut untuk menunjukkan sikap kepada publik jika sebuah kontestasi politik bukan sekedar bagi-bagi kursi. Saat menghadiri halal bihalal di markas Barikade 98 Benteng Jakarta Pusat pada Selasa malam, calon Presiden Pemilu 2024 Ganjar Pranowo menegaskan dirinya tidak akan berada di dalam pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran. Selain sebagai bentuk penghormatan kepada Prabowo dan Gibran sebagai pemenang pemilu, sikap tersebut juga untuk menunjukkan kepada publik sekaligus memberikan edukasi politik bahwa dalam sebuah kontestasi tidak hanya sekedar bagi-bagi kursi, tetapi ada nilai-nilai yang harus dipertahankan. Saya tidak akan berada di dalam pemerintahan. Ini sebagai sebuah penghormatan saya kepada pemenang dan menunjukkan sikap kepada publik, kami tidak di pemerintahan. Dan Pak Hasto menyampaikan bahwa ini inline dengan sikap dan suasana kebatinan partai. Tapi partai nanti tentu akan memutuskan pada saat di Rakernas nanti. Menanggapi hal tersebut, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengaku menghormati sikap yang ditunjukkan Ganjar. Namun Hasto menyebut sikap partai baru akan diumumkan setelah hasil rapat nasional untuk menentukan apakah akan berada di dalam atau di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Sikap politik PDI Perjuangan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan itu akan dibahas di dalam rapat kerja nasional. Tetapi konstitusi partai menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.